Informasi terbaru bagi honorer tenaga teknis yang saat ini telah mendengar kabar reformulasi kebijakan dari Menpan RB dan BKN. Ada kabar terbaru di bulan kemerdekaan Agustus mengenai nasib honorer K2 2023. Apakah akan diangkat menjadi ASN PPPK tahun ini? Simak selengkapnya video ini, jangan sampai gagal paham. Kabar honorer terbaru hari ini, kebijakan reformulasi yang selama beberapa bulan terakhir dinanti ribuan peserta seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK Tenaga Teknis 2022 akhirnya dikeluarkan pemerintah. Namun, reformulasi dinilai tidak adil karena tidak berpihak kepada semua peserta yang ikut tes. Aturan itu dinilai hanya diprioritaskan untuk ex-tenaga honorer atau THK2 yang terakhir memang bekerja di instansi yang dilamarnya. Padahal, perekrutan PPPK Tenaga Teknis tahun 2022 juga dibuka bagi kalangan profesional. Selain itu, tenaga teknis honorer juga bisa melamar formasi PPPK lintas instansi apabila di instansi pemerintahan tempat bekerja tidak membuka formasi. Wakil Ketua Umum Persatuan Tenaga Teknis Indonesia, PTTI, M. Lutfi pada Sabtu 26 Agustus mengatakan, setelah mempelajari diktum ketiga dan keempat reformulasi yang dibuat Kemenpan dan RB terkait PPPK Tenaga Teknis, ia menilai bahwa isinya kontradiktif dengan apa yang disampaikan Menteri PAN dan RB Abdullah Azwar Anas yang menyatakan kebijakan reformulasi ini dilakukan dengan tetap menjaga kualitas dan keadilan dalam seleksi PPPK. Jika nilai ambang batas ditentukan berdasarkan nilai terendah, tentunya ASN yang diterima perlu dipertanyakan kualitasnya karena tidak ada penyesuaian nilai ambang batas yang dijadikan standar. Bagi peserta yang memiliki nilai jeblok bisa dapat formasi asalkan dia merupakan ex-THK 2 dan non-ASN. Ironisnya, mereka bisa menyingkirkan peserta umum atau swasta dan peserta non-ASN lintas instansi pemerintah yang memiliki peringkat terbaik, papar Lutfi. Azwar Anas pada awal Agustus lalu menjelaskan, reformulasi nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis ditetapkan berdasarkan nilai terendah pada jabatan yang sama. Ini berlaku terhadap formasi yang belum terpenuhi atau pelamarnya tidak memenuhi nilai ambang batas. Fikri menjelaskan banyak masukan dari peserta tes PPPK Teknis 2022 agar peserta non-ASN lintas instansi yang terdata di Badan Kepegawaian Negara dan pelamar swasta yang masuk dalam peringkat terbaik mendapatkan hak dan kesempatan yang sama, yaitu reformulasi sebagaimana yang didapatkan ex-THK2 dan non-ASN yang bekerja di instansi pemerintah yang dilamar, terutama afirmasi pengabdian. Jika merunut dari rentetan kegiatan awal pelaksanaan perekrutan PPPK Teknis 2022, seleksi sudah dibuka untuk semua kalangan profesional. Sebagaimana tercantum dalam pengumuman pembukaan seleksi PPPK Teknis 2022, disyaratkan pengalaman paling singkat 2 tahun di bidang yang dilamar. Hal itu dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman kerja yang ditandatangani oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi sumber daya manusia bagi pelamar. Ini berlaku bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja di instansi pemerintah. Bisa juga ditandatangani oleh direktur, kepala divisi yang membidangi sumber daya manusia, bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada perusahaan swasta, lembaga swadaya non-pemerintah, yayasan. Tim pengolahan data PTTI juga mengkritisi data kelulusan yang disajikan pihak Kementerian PAN dan RB pada saat rapat koordinasi persiapan pengadaan ASN tahun 2023 di Jakarta. PPPK teknis yang dinyatakan lulus sebanyak 51.687 orang, 46,8%. Setelah reformulasi kenaikan kelulusan PPPK teknis menjadi 69,60% atau sebanyak 76.867 orang. Menurut Fikri, PTTI berharap pemerintah lewat Menteri PAN dan RB mengkaji ulang kebijakan reformulasi tersebut agar lebih berkeadilan bagi seluruh kalangan, baik itu ex-THK2, non-ASN instansi pemerintah maupun swasta. Selain itu, optimalisasi formasi agar dimaksimalkan sehingga formasi bisa terisi seluruhnya. Sekian yang dapat admin sampaikan, terima kasih dan semoga dapat bermanfaat bagi sahabat semuanya.